Hai, welcome to film kita. Kita yang review suka kita. Hai guys, welcome back ke film kita. Jadi hari ini kita akan mereview salah satu film Indonesia, yaitu film horor yang baru banget kemarin tayang di tanggal 4 Agustus. Yaitu apa judulnya teman-teman? Susana Malam Jumat Kliwon. Ini film legend ya, 90-an ya, yang lahir 90-an itu pasti ini salah satu film yang lumayan membuat orang tidak bisa tidur, termasuk gue. Gue tuh termasuk masa-masa SMA itu kalau udah nama Susana tuh yang udah gitu. Susana tuh selalu dilekatkan dengan hal-hal yang berbau horor kan. Iya. Dan itu horornya juga sangat menyeramkan gitu. Ini tuh film horor pertama Indonesia yang lumayan menyeramkan deh. Ya legend lah ya, dikenal oleh seluruh rakyat Indonesia gitu ya. Roro Kidul ya. Iya, selain itu. Kalau yang namanya Sundel Bolong itu kan pernah tanya Sundel Bolong dari mana? Sebenarnya dari film Susana ini ya. Iya, Betul. Yang sate gitu ya. Ya bakso dan lain lah ya. Banyak ya menu makanannya ya. Ya nasi goreng yang tiba-tiba dibayar, tinggal tiba-tiba jadi daun. Bakso di mata itu identik banget ya maksudnya. Jadi sinopsisnya gimana, Kak Asep? Kisahnya tentang ada seorang wanita bernama Susana yang sedang menjalin hubungan dengan Surya. Kemudian karena orang tua Susana terlilit hutang buat judi sabung ayam ya. Iya, pada masa itu masih sabung ayam. Iya. Akhirnya Susana harus menikah dengan Raden Aryo. Terpaksa ya itu kayak emang. Susana ini kebetulan diperanin oleh Luna Maya, juga si Arenya diperanin sama Ahmad Dhani dan beberapa tokoh-tokoh film yang cukup keren dan cukup lama juga nih main di film horor. Iya, betul. Nah, terus bagaimana kesan teman-teman setelah nonton film Susana? Sebenarnya kalau aku nostalgia banget sih ya. Walaupun dulu aku nggak sememastikan itu ini Susana gitu, karena yang aku tahu Susana adalah terkait dengan cerita horornya gitu. Bahkan in real life ya, ketika dapat berita Susana meninggal dan lain-lainnya, itu selalu dikaitkan dengan hal horor. Jadi ketika nonton film Susana, aku udah bawa prasangka yang kayak wah keren banget nih kayaknya nih filmnya nih, bakalan sehoror apa ketika menonton. Dulu waktu pas kecil itu paling agak susah nonton Susana ya, karena ngelihatnya aja udah horor banget gitu. Tapi ya emang bener-bener buat narik penasaran aja sih gitu, bakal seperti apa actingnya gitu kan, tampilannya. Tapi yang pasti pas di bioskop tuh rame banget. Tapi gue ingat banget dulu tuh kalau misalnya orang tua tuh kalau zaman gue ya, kalau misalnya anak mau makan itu ntar sampai Susana loh. Itu hal-hal itu masih ada loh. Jadi kayak dimunculkan karena ketakutan kan anak kan susah makan kan. Susana datang loh gitu. Karena ya menakutkan gitu. Iya, emang menakutkan banget. Iya, ekspresi mukanya tanpa harus diserem-seremin pun dia kayak udah natural. Serem gitu. Udah kan banget. Dan cara ketawanya juga udah serem. Ditambah make upnya yang khas banget kan, cuman bagian mata, rambut gitu doang. Rambut yang rambut berantakan, mata yang sini hitam, lalu dengan sinar lampu, dengan warna putih, bajunya baju putih dan ada sinar lampu yang gitu ya, yang membuat bener nggak perlu make up yang serem-serem banget gitu, nggak perlu. Kayak hawanya udah horor aja gitu langsung. Ya, apalagi karakter yang diperankan sama Susana itu di setiap film itu nggak jauh-jauh dari kuntilanak, kalau nggak Sundel Bolong, antara dua itu aja. Jadi mengapa karakter horor itu melekat pada Susana tuh karena yang dia perankan tuh nggak jauh-jauh dari situ gitu. Dibilang ratu horor ya. Kalau gue sebenarnya agak kesannya tuh agak sedikit kecewa ya. Karena gue termasuk orang yang ngikutin film Susana ya, dan ketika gue nonton tidak seperti yang gue bayangkan. Tapi ya karena pada saat itu pas kita nonton bareng-bareng rame ya, di bioskop tuh rame banget. Itu bukan gue takut, malah ini kayak jadi film komedi gitu. Itu gue langsung pikir komedinya banyak. Tapi kalau dulu gue tuh kalau udah nonton Susana gue gak bisa tidur. Kalau tadi Susana gue langsung
gue bengong, ini film lucu, komedi atau film hantu sih ya, gitu deh. Ya mungkin karena kalau gue sih kesannya ekspektasinya mungkin orang-orang tuh mikir kayak serem, tapi gue juga nggak ngerasain serem-seremnya banget itu. Ya. Justru kebawa dengan kan Susan itu ada komedi-komedinya yang Justru ke alur sampai- ceritanya kan. alur ceritanya Ketawa gitu. tuh satu studio. Iya gitu, sampai ada yang ada satu adegan lah yang bikin ketawa gitu kan, karena mungkin emang ciri khas dari si film Susananya ini gitu kan. Nah terus ya si kesannya tuh ya gua kira tuh bakal yang kayak jump scare-nya tuh kayak dar banget, terus kayak Jam sekarang cuma ada beberapa. iya ada beberapa gitu, jadi kayak yang apa ya, Nggak ya udah, mengagetkan ya. nggak mengagetkan, ya itulah kita nggak bisa mengalahkan si Susana yang dulu lah ya. Karena kayaknya di sini itu kan gue berharap itu tampilan Luna Maya itu harusnya lebih nyeremin gitu. Walaupun ada beberapa scene yang nyeremin, tapi nggak nyeremin dulu. Dulu tuh kalau kita ngeliat Susana itu yang udah kita tutup mata ya. Kalau kemarin gue tuh cuma ngeliat, oh gitu. Jadi kayak ya gue perhatikan aja. Iya. Oh, Mungkin kita masih karena kalah sama sosok yang dulu kali ya. Jadi Iya. kita benar-benar ngebandingin banget gitu. Karena emang yang ngambil dari film yang lama gitu ya. Maksudnya film Susana aslinya gitu. Jadi ketika ada 86. sesuatu yang baru, pasti kita bandingin sama yang lama dong. Iya. Kita bener-bener ngeliatin banget gitu. Iya. Akhirnya si film itu tuh menyajikan yang komedi-komedinya gitu, yang dan satu positifnya sih, sih. ada gori-gorinya yang Oh, lumayan yang tidak banyak ada sih di sebelumnya. ya. sebelum. Iya. Dan kayak lebih ditingkatkan aja karena sekarang emang Pembunuhan-pembunuhannya. teknologinya udah Iya, betul. meningkat ya. Jadi untuk efek-efek kayak CGI dan lain-lain itu udah mulus banget gitu. Dan apalagi ada adegan yang Epic lumayan banget. baru dan epic ya di Kelas akhirnya gitu. ya. Kayak ya udah ini penutup endingnya gitu. Kalau ada apa gimana ya? Karena udah nonton yang Luna Maya kan juga udah 2 kali ya memeranin Susana Oh, iya, dari iya. yang beranak dalam kubur. Itu 2018 atau ya 2019 lah. iya sekitar Lupa, tahun ya. itu nge-compare sama yang sebelumnya aja gue kayak kok lebih apa ya dapet karakternya tuh yang di sebelumnya. beranak dalam kubur Iya, gitu iya. sebagai Susana dengan aksennya dia, logatnya dia, cara ngomongnya si Luna Maya sebagai Susana tuh lebih dapet Iya, di iya, situ iya, feel-nya iya, dibanding iya, yang iya. kemarin nih yang si Susana Malam Jumat Kliwon ini kayak betul. oh ya udah lo cuma kayak visualnya mau menunjukkan gue Susana nih gitu tanpa dengan Mungkin karena harus ada perbedaan antara Susana Maybe. yang muda kali ya. Jadi mereka memutuskan untuk menampilkan sosok Susana yang agak sedikit berbeda gitu loh. oke. Tapi kalau kita lihat sebenarnya kan dia kan sebenarnya menggambarkan Susana zaman dulu dengan tampilan yang sekarang kan. Maksudnya tetap dia kan membawa masa lalu kan. Iya, tetap. Dengan teknologi yang buat ya tadi ada pembunuhan yang kejam. Iya, tetap betul. itu. Adegan-adegan pembunuhannya lumayan Bahkan ngeri lah ya. guyonannya itu kan guyonan zaman dulu. Itu kan orang guyonan bapak ya. Iya, tersirat gitu juga lagi kayak disentil gitu kayak. Iya. Ya ada lah gitu antara si dukun dengan ya Dulu gitu. biasanya makan bakso berapa ini bang Iya. gitu. Oh iya, kalau yang di beranak dalam kubur kan sate. Sate ya, Ini iya. adalah Ini bakso ya? bakso. Gitu. Wow, cakep banget. Ya, biasa. Oke, dan kalian apa adegan epic di film? Wah, ini kayaknya sama semua nih. Kita mengakui dengan part itu lagi. Nah, kalau gue epicnya pas ini sih pas karena gue tuh dulu tuh terngiang-ngiang ya kalau sananya zaman dulu tuh kan kalau gue malam-malam di kampung itu tiba-tiba ada makan nasi goreng gitu. Tiba-tiba gue terngiang-ngiang film Susana kalau ini jangan-jangan yang tukang nasi gorengnya apa gitu hantu gitu. Itu sampai terngiang-ngiang gitu. Ya, gue epicnya tuh adalah yang tukang bakso sih. Nanti yang Susana pesen bakso gitu. Itu iya. wah. Lucu ya. Ya itu gue langsung giang-giang karena keinginan masa lalu gue sih. Itu jadi komedinya sih, serem dan komedi jadi satu kan ini. Ya kalau gue yang epicnya mungkin yang pas lagi lahiran sih. Ya itu yang pas lagi lahiran kan Ini lumayan. mirip kayak sosok ketiga nggak sih? Iya betul. Iya, iya tapi ya kalau itu dari depan ya, dari depan. Oh, itu ditarik paksa ya. Iya, dari depan. Ini ditarik paksa ya. Kalau ini lebih Nah, ini lebih epic. Ini ada gunung meletus. Tapi memang ini akhirnya Dan hidup. akhirnya asal usul ya. Asal usul Sundel Bolong sih kali ya. ibu Iya. jadi menjelaskan latar belakang Latar belakang kenapa disebut Sundel Bolong ya? Kenapa Sundel Bolong? Sebenarnya yang berkesan itu ya klimaksnya pasti ya. Iya. Iya. Udah mulai
dia yang lahiran, terus yang di ending gitu. Ya ini lu nonton lah ya. Karena ini film lumayan baru ya. Silakan nonton biar ingat endingnya bagus sekali. Ada yang mandi chat ya. Tapi itu selain itu yang menurut gue keren juga ya tadi tukang bakso gitu, bukan yang nanti ya, tapi yang pertama kali tukang bakso datang terus tiba-tiba yang lihat cewek diam di jendela gitu. Lu ngeri gak sih? Iya, bukan yang beli. Itu tukang bakso baru jalan. Yang lihat bayi, dia lagi lihat bayi. Iya, dia lihat bayi gitu kan. Ya, coba aja lu bayangin lu di jalan di kampung tiba-tiba ngeliat orang cewek gitu baju putih diam aja serem ya? Iya, Diam aja serem loh. serem itu. Kalau aku sih ya waktu teror pada malam klimaks itu ya. Tapi bukan bagian ini. Aku pada bagian yang ketika Susananya tuh narik yang si penjaga. Dan itu nggak ditampilin loh, cuma ada suara doang. Dan Tiba-tiba itu udah yang creepy-nya itu lebih terasa gitu di situ karena kita nggak ditampil secara langsung tapi kayak disuruh ngebayangin ini loh dia pasti ngelakuin ini gitu kayak Kayak itu. Dan adegan setelah itu diliatin kan? dilihatin apa yang hasilnya apa terjadi, tuh yang dilakukan gitu. and it's like Yang sadis. membedakan Susana dulu sama Susana sekarang nggak menerangkan lebih sadis. lebih ke sadis Lebih bukan ada yang actionnya ya. bukan yang horor merinding gitu kan tapi lebih ke sadis karena gorinya dan dia yang terbang buat ngamperin itu aja tuh yang kayak anjir gitu. Kayak itu tuh kayak slow mo-nya tuh dapet banget kayak kayak tujuannya mau membunuh iya, gitu. membunuh tuh keren banget. Ya, itu udah disebutkan semua ya kayak. Ya mungkin ya karena emang durasinya yang lama emang tujuannya itu tujuannya untuk penonton tahu nih bahwa ini setiap ini ada alasannya kenapa gitu kan. Gue pikir nggak bosan karena ada guyonannya sih. Iya. Kalau nggak ada guyonannya gue juga bosan serius. Kan ini settingnya Satu di Jawa biasa berisik Timur 86, tapi ada satu yang dua karakter itu tuh namanya Betawi banget gitu kayak. Itu kayak hah? Ini dia disuruh ke Surabaya gitu. Gue sumpah itu. Lagi merantau. Tapi pantang merantau. Itu di bioskop udah kayak film lawak kan semua. Udah gitu kostum satpamnya tuh kostum Di Surabaya Hansip. Surabaya nggak ada. Cuma di Betawi doang kayak gitu. Kayaknya mereka lagi merantau. Jauh ya dari. Beda kan ya yang di istananya si bapaknya Aryonya aja gimana bajunya, yang itu gimana hasilnya gitu. Jadi emang ada beberapa karakter yang mungkin kan sebenarnya mungkin sutradaranya mikir tetap ada daerah Jakartanya gitu kan, tapi ada juga yang Pride lah. Itu gimana? Best scene-nya ya tadi benar di ending, terus di awal-awal dia udah dibangkitkan ya kan, dia sebenarnya ada spoiler ya. Tadi aku mau ngomong itu tapi Dia udah meninggal tapi kan akhirnya make a deal with iblis ya kan, terus kayak si Suryanya tapi yang akhirnya bangkitlah dia gitu kan kayak, dan kondisinya depannya it's okay tapi kan belakangnya tidak. Nah itu kayak wow, itu gila itu. Kalau sananya nggak ada bolong mungkin Surya itu kali ya. Melanjutkan hubungan sama Susana kali ya. Kirain waktu dibangkitkan tuh dia akan sempurna gitu, ternyata tidak, tetap seadanya dia pas mati gitu loh. Karena kalau dibangkitkan sempurna, judul filmnya berubah. Jadi Susana bangkit kembali. Jadi Susana pacaran Surya menikah dengan Susana yang sudah mati. serem Oke. banget. Berarti ini menurut kalian nilainya berapa di film ini? Oke. Kalau menurut gue di film ini nilainya 7,5. Ya, itu aja that's it. Ya sama aku 7. Kalau aku 6,5. 7. Keren. Banyak alurnya, banyak bumbu rumok gitu ya. Humornya ya. Mungkin karena diperjelas gitu ini dapetnya dari mana. Ya, gue 6,5 karena gue lebih seneng kayak berasa nonton film lawak sih sebenarnya itu. Oke lah itu. Enjoy lah kita nontonnya ya. Jadi ini film menurut kalian termasuk layak ya ditonton buat Sangat layak teman-teman yang mau kan mungkin banyak dari mereka tuh yang aduh aku takut masuk sana. Ini enggak serem serius. Ini enggak serem. Even waktu di awal dia menunjukkan muka asli Susananya ada. Terus di akhirnya juga tetap ada suaminya dimunculkan di akhir scene-nya gitu kan. Tapi kayak ya udah. Tapi ini bisa layak ditonton. Layak dan nggak terlalu serem. Iya, dan nggak mengecewakan kok gitu.
Jadi buat teman-teman yang mungkin ada beberapa penilaian yang kurang dari kita, bisa juga di komen di kolom komentar bawah, ataupun ada rekomendasi film-film yang bagus di tahun 2023 ataupun yang kita belum nonton. Pokoknya teman-teman semuanya jangan lupa Like, comment, and subscribe. Bye. Bakso, Bang.